Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi nih dalam channel yang isinya cuma ngebacot doang. Tapi semoga jelas ya. Tapi ya semoga di segmen baru ini kalian bisa mengambil nilai-nilai positif dari cerita-cerita yang gue bacain. Ya harapannya sih kayak gitu ya. Jadi kali ini kita ada di episode kedua. Cuman jujur gue masih belum tahu nama apa yang pas buat segmen ini. Cuman ya udahlah ya, daripada pusing kita cari nama, mending kita langsung aja lah masuk ke cerita. Oke. Sebelum kita masuk ke cerita, gue pengen ngasih tahu kalau cerita ini itu maksud gue sumber cerita ini tuh berasal dari halaman ibuhamil.com/ngobrol apa aja kasih ibu sepanjang masa. Dari sumbernya aja udah ketahuan ya kalau tema cerita di episode kedua ini kayak apa. Oke, kita langsung aja ya. Yuk. Di episode kedua kali ini menceritakan tentang kisah pengorbanan seorang ibu yang menyentuh hati. Film-film superhero yang kini sedang menjadi tren mungkin sanggup membuat Anda berdecak kagum. Namun, semua cerita heroik itu tak akan sanggup menandingi kisah pengorbanan seorang ibu di Oklahoma, Amerika Serikat, yang rela kehilangan nyawa demi mempertahankan kelangsungan hidup bayi dalam kandungannya. Stacy Krim, 41 tahun, telah divonis menderita kanker tenggorokan akut dan hanya kemoterapi yang dapat membuatnya bertahan hidup. Namun, perawatan kemoterapi mengakibatkan ia tak dianjurkan memiliki keturunan. Itulah yang dikatakan dokter kepada Stacy. Dan demikian kisah pengorbanan seorang ibu yang mengharukan itu dimulai. Di bulan Maret, Stacy menelpon kakaknya, Ray Philip, untuk memberitahukan bahwa ia sedang mengandung. Ia terdengar sangat bahagia, meski telah memulai pengorbanan seorang ibu sejak awal kehamilan, karena telah berpisah dengan ayah dari bayi yang dikandungnya. Akan tetapi, kehamilan itu juga diikuti dengan beberapa gejala aneh yang membuat pengorbanan seorang ibu menjelang paruh baya ini makin terasa. Saat itu, Stacy mengeluh sering mengalami sakit kepala, pandangan kabur, dan seluruh tubuhnya gemetaran. Pengorbanan seorang ibu yang menguras air mata. Stacy segera memeriksakan dirinya dan sebuah pemindaian CAT mengungkapkan bahwa ia menderita kanker leher dan kepala. Dokter menganjurkan sel kanker dalam tubuhnya berkembang dengan cepat. Dan Stacy harus segera menjalani pengobatan kemoterapi sesegera mungkin jika ia ingin hidup. Masalahnya, kemoterapi akan menghancurkan keajaiban yang sedang hidup dalam kandungannya, yaitu bayi yang selama ini ia nantikan. Stacy diharuskan menempuh jalan pengorbanan dengan memilih antara mempertahankan nyawanya sendiri atau bayinya. Dan baginya, itu bukanlah sebuah simalakama dan pengorbanan seorang ibu untuk anaknya tidaklah sulit untuk dilakukan. Ray berkisah pada The Oklahoman, sebuah koran lokal, bahwa adiknya dengan sengaja tidak menjalani kemoterapi dan berharap agar ia dapat melahirkan seorang bayi yang sehat. Sampai suatu hari di bulan Agustus, Stacy mendadak pingsan di rumahnya di Ryan, Oklahoma. Stacy pun segera dibawa ke OU Medical Center Oklahoma untuk mendapatkan perawatan. Para dokter mengatakan bahwa sel tumor telah menyerang dan menggerogoti bagian batang otak Stacy. 2 hari kemudian, detak jantung janin melemah, sehingga para medis memutuskan untuk melakukan operasi sesar sebagai satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan nyawanya. Pengorbanan ibu Stacy tidak sia-sia, karena Dottie Mai, nama bayi itu, akhirnya berhasil dikeluarkan dari rahimnya dengan selamat, meski hanya memiliki berat sepertiga dari berat bayi baru lahir pada umumnya.
membuat Doti Mai harus ditempatkan dalam ruang perawatan intensif neonatal. Sementara Stacy berada di ruangan lain dan berjuang agar bertahan hidup dengan bantuan ventilator dan obat penenang. Apa daya, sel kanker telah menyerang salah satu mata Stacy dan menghancurkan otot di bagian belakang bola matanya. Sel kanker juga telah melumpuhkan kerongkongannya, sehingga ketika ia berbicara, tak ada yang memahami apa yang dikatakannya. Stacy terlalu lemah untuk dapat melihat bayinya. Demikian juga sebaliknya. Kami ingin sekali menunjukkan foto bayinya, dan mungkin ia akan menangis dan ingin memeluk bayinya. Saya ingin menolongnya agar ia dapat melihat bayinya, tapi mereka bilang hal itu tidak mungkin terjadi, kata Ray. Tanggal 8 September, nafas Stacy mendadak berhenti. Meski kemudian Stacy masih menarik nafas lagi, namun kondisinya kian melemah. Para dokter pun memperingatkan keluarga bahwa Stacy mungkin tak akan hidup lebih lama lagi. Hal ini membuat beberapa perawat memutuskan untuk membawa Doti Mai pada ibunya. Dan dengan bantuan mereka, Stacy menyentuh bayi perempuan yang dicintainya untuk pertama kali sekaligus terakhir kalinya. Stacy meninggal dunia 3 hari kemudian dan dimakamkan pada 14 September di Oklahoma. Sementara Doti Mai kini tinggal bersama pamannya, Ray, dan bibinya, Jennifer, beserta 4 orang saudara sepupunya. Kisah pengorbanan ibu yang dilakukan Stacy turut menambah panjang daftar cerita mengharukan pengorbanan ibu lainnya yang mungkin sudah pernah kita dengar. Kami harap kisah ini akan menginspirasi Anda untuk tetap tabah dalam berupaya memberikan apa yang terbaik untuk putra-putri kita, meskipun harus mengorbankan semua hal yang paling berharga, termasuk nyawa Anda. Gua kalau kemarin kita ngomongin tentang pengorbanan seorang anak yang selalu setia buat ayahnya ya, yang selalu merawat ayahnya karena ayahnya yang lagi sakit-sakitan. Cuman untuk di episode kedua kali ini temanya tentang pengorbanan seorang ibu buat anak-anaknya. Kalau untuk masalah pengorbanan seorang ibu, gue udah gak bisa meragukan lagi karena memang sungguh besar banget pengorbanan seorang ibu. Dan ketika pengorbanan yang paling besar itu ketika seorang ibu melahirkan seorang anak ke dunia ya. Jadi itu katanya sih sangat menyakitkan sekali ya. Makanya gue alhamdulillah gue masih dikasih kesadaran kalau gue masih dikasih kesempatan buat introspeksi diri. Kalau dulu tuh gue sangat bandel kali, sangat suka melawan omongan mama ya. Jadi ya kita tahu sendiri lah, seorang ibu itu pasti ya, lebih cerewet daripada seorang ayah. Cuman mau gimana lagi, itu kan ibu kita ya udah kita ikutin aja. Yang penting kita jangan sampai melawan seorang ibu. Gue kadang suka sebel sendiri gitu ya kalau melihat ada seorang anak yang melawan orang tuanya, apalagi ibu yang melahirkan kita, yang mempertaruhkan nyawa demi kelangsungan hidup kita di dunia, yang merawat kita dari kecil. Ketika kitanya udah gede, kita berani melawan
ibu. Itu gue kadang suka sebel sendiri, cuman kadang gue mikir, wah gue dulu juga kayak gitu ya. Mungkin pendewasaan seseorang yang bikin kita sadar kalau ibu itu sangat berharga buat kita. Jadi pesan gue sih, jangan sampai kita ngelawan orang tua. Ajak ngobrol aja orang tua. Gue kadang gue gitu sama nyokap, kalau gue ajak ngobrol, nggak tahu kadang ngobrol apa, yang penting ngobrol aja udah. Gue bercanda, gue ini, karena gue ngerasain gue nggak ngerasain itu ketika gue kemarin sempat merantau di luar kota ya. Gue merantau di luar kota itu lama banget, dari tahun 2000 berapa ya, pokoknya sekitar kurang lebih 10 tahunan lah, lebih kayaknya kali 10 tahun. Jadi ketika gue di kota orang itu, gue nggak merasakan namanya ngobrol sama nyokap. Jadi ketika pas gue pulang, gue pengen, ya mungkin ini salah satu cara gue untuk ngebahagiain orang tua gue kali ya, karena gue belum bisa ngasih apa-apa. Jadi ya gue bahagiain mereka dengan gue ajak ngobrol, gue ajak bercanda. Gue yakin buat mereka itu udah cukup sebenarnya, ngelihat anaknya bahagia gitu. Jadi ya intinya jangan sampai lah kita melawan orang tua, seperti apapun orang tua kita, sesalah apapun orang tua kita. Kalau bisa kita kalaupun harus kita menasihati orang tua, ya coba kita nasihati dengan baik lah, dengan tutur kata yang baik, agar tidak menyakiti hati orang tua kita. Oke, jadi ya sekian dulu mungkin ya video episode yang kedua ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata, ada belepotan-belepotannya cara bicara gue, ya mohon dimaklum lah, karena emang gue gak ada basic public speaking. Cuman gue pengen banget belajar ngobrol, pengen banget belajar ngomong, pengen banget, ya intinya pokoknya belajar lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.